Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari teman-teman semuanya dan waktu hadiran dari teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan standar dan spesifikasi mutu. Hal ini adalah lanjutan terkait dengan standar dan spesifikasi mutu yang sebelumnya sudah kita pelajari. Jenis-jenis standar berdasarkan areanya atau berdasarkan wilayahnya itu dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah adanya standar internasional, kemudian yang kedua adalah standar regional, yang ketiga standar nasional, dan yang keempat atau yang terakhir adalah standar perusahaan yang diterbitkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke. Berdasarkan cara penerapan, standar dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah standar wajib atau mandatory standard, yang kedua adalah standar sukarela atau voluntary standard. Oke. Standar wajib umumnya diberlakukan oleh suatu negara dalam bentuk undang-undang dan peraturan untuk tujuan melindungi keselamatan dan keamanan konsumen serta kelestarian lingkungan hidup. Standar ini bertujuan untuk melancarkan perdagangan antar negara dan mencegah praktek-praktek yang tidak jujur. Contoh standar wajib yaitu adalah yang pertama, tidak boleh ada residu pestisida pada buah dan sayuran. Contoh yang kedua, tidak ada salmonella dalam produk udang beku. Yang ketiga adalah wajib mencantumkan label yang benar dan yang sesuai. Standar sukarela, apa sih perbedaan antara standar wajib dan standar sukarela? Kalau standar wajib itu adalah standar yang memang dihasilkan atau dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang ataupun hal yang lainnya. Kemudian kalau standar sukarela merupakan standar yang disusun oleh perusahaan yang memproduksi atau yang menjual barang tertentu. Standar ini tidak berkaitan dengan keamanan konsumen. Standar ini disusun oleh perusahaan untuk menjadi acuan dalam berproduksi atau dalam memproduksi produk dan menjadi pedoman bagi konsumen untuk melakukan transaksi. Contohnya, pertama adalah produsen semangka mengembangkan standar semangka tanpa biji, atau yang kedua, produsen beras menetapkan standar presentasi beras patah ataupun yang lainnya. Standar internasional adalah standar yang berlaku secara global. Standar internasional umumnya tidak berlaku secara langsung atau otomatis, namun bersifat adopsi baik sebagian atau semuanya. Hal ini tergantung dari kebijakan setiap negara pemberlaku standar. Kemudian, ISO di sini atau International Organization for Standardization adalah standar internasional yang paling banyak diadopsi dan berlaku luas saat ini. ISO adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan badan-badan standarisasi dari 140 negara partisipan. Misi ISO sendiri adalah mendukung pengembangan standar dan kegiatan yang dapat membantu memperlancar perdagangan internasional dan mengembangkan kerjasama secara global dalam hal iptek dan ekonomi. Kegiatan pokok ISO adalah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk standar internasional. Berikut adalah beberapa contoh standar yang dikeluarkan oleh ISO dalam bidang pangan. Yang pertama, ada ISO 6478 versi 1990 tentang kacang tanah. Atau yang kedua, bisa terkait dengan ISO 6579 yang versi 1990 tentang mikrobiologi. Dan yang terakhir ada contohnya adalah berupa ISO 5562 tahun 1983, hal itu tentang bagaimana ketumbar. Seperti itu. Oke. Standar internasional yang khusus untuk bidang pangan adalah Codex Alimentarius, dibentuk oleh WHO pada tahun 1963 dan saat ini berkantor pusat di Roma, Italia. Jadi ini adalah sedikit sejarah mengenai Codex itu sendiri. Codex ini memiliki 185 anggota yang terdiri dari 184 negara dan 1 Uni Eropa. Codex juga memiliki 208 observer yang terdiri atas 148 organisasi pemerintah, kemudian 144 organisasi non-pemerintah, dan 16 dari organisasi di bawah PBB. Tujuan pembentukan kodeks yaitu adalah, pertama, melindungi konsumen dari bahaya kesehatan dan penipuan ekonomi. Yang kedua adalah meningkatkan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga adalah menjamin usaha yang adil bagi praktisi industri pangan.
setelah kita tadi mempelajari tentang sedikit sejarah mengenai kodeks, kemudian kita akan belajar mengenai apa tugas dari kodeks itu sendiri. Yang pertama adalah tugas dari kodeks, yang pertama menentukan prioritas dari standar apa yang nanti akan ditetapkan. Kemudian yang kedua, melakukan inisiasi dan supervisi penyiapan standar. Kemudian yang ketiga adalah melakukan finalisasi, publikasi, dan revisi dari standar. Penyusunan standar dilakukan oleh berbagai komite. Di kodeks sendiri itu memiliki 27 komite yang memiliki tugas masing-masing, yang dipimpin oleh negara berbeda. Kemudian, komite ini sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu panitia umum dan panitia komoditas. Oke. Contoh perbedaan dari panitia umum dan panitia komoditas. Contoh pada panitia umum adalah panitia prinsip umum, panitia residu pestisida, panitia bahan tambahan pangan, panitia sanitasi pangan, panitia labelisasi pangan, dan panitia metode analisis dan pengambilan sampel. Kemudian, contoh dari panitia komoditas itu adalah berupa panitia susu dan produk susu atau turunannya, kemudian panitia buah dan sayur olahan, dan panitia ikan dan produk perikanan, panitia ataupun juga sanitasi daging. Selanjutnya, di Indonesia ada sebuah lembaga yang menerap atau sebagai pembuat kebijakan mengenai standar yang berlaku di negara kita. Di Indonesia itu dikenal dengan Standar Nasional Indonesia, atau adalah dalam hal ini SNI ini sendiri adalah ditetapkan oleh badan tersendiri yang bernama dengan Badan Standarisasi Nasional. Dan hal ini berlaku secara nasional di Indonesia. BSN, sedikit sejarah adalah dia didirikan pada tahun 2000 melalui keputusan Presiden RI nomor 166/2000. Apa itu SNI? SNI adalah dokumen yang berisi persyaratan teknis, berisi peraturan, pedoman, atau karakteristik dari suatu kegiatan atau hasilnya yang diformulasikan melalui konsensus yang disetujui oleh BSN yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan mencapai tingkat optimum yang berkaitan dengan kebutuhan berbagai pihak. Oke. Penyusunan SNI. Setelah kita belajar mengenai apa itu SNI, terus kita akan belajar bagaimana sih penyusunan dari SNI itu sendiri. Penyusunan SNI dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan Program Nasional Perumusan Standar, atau melalui adopsi standar internasional atau standar regional. Kemudian, adopsi SNI dari ISO itu memiliki dua tingkat kesetaraan, yaitu identik dan modifikasi. Apa itu adopsi dan apa itu modifikasi? Adopsi identik SNI terhadap ISO berarti jika SNI berisikan substansi teknis, struktur, dan kata-kata yang sama persis dengan standar yang diterbitkan oleh ISO. Perbedaannya hanya sedikit, seperti pergantian koma dan titik, kemudian perubahan judul, penyusunan bahasa, dan istilah. Jadi kalau adopsi full semuanya adalah persis dengan standar yang telah ditetapkan kalau ISO. Kalau modifikasi, SNI terhadap ISO, jika ada perubahan seperti isi dari substansi yang lebih sedikit atau lebih banyak menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Oke. Kemudian setelah kita belajar bagaimana penyusunan, kita akan belajar bagaimana cara publikasi dari SNI itu sendiri. Publikasi SNI dilakukan melalui website BSN atau Badan Standarisasi Nasional selambat-lambatnya 2 bulan setelah penetapan dalam bentuk full text untuk jangka waktu setahun. Sampai kalau kita sedikit flashback ke belakang, sampai 31 Januari 2021 itu telah dipublikasikan sebanyak 7.224 SNI, termasuk diantaranya adalah 1.380 SNI dalam bidang pangan dan pertanian. Kemudian, pedoman SNI dilakukan mengikuti pedoman standarisasi nasional tentang tata cara penomoran SNI dan dokumen teknis. Itu adalah cara bagaimana publikasi SNI itu sendiri. Kemudian, kita setelah tadi bagaimana kita tahu mengenai apa itu SNI, kemudian bagaimana cara penyusunan, kemudian bagaimana cara publikasinya, kita akan melanjutkan bagaimana tentang apa itu standar wajib dan sukarela. Standar wajib disebut juga mandatory standar, obligatory standar, atau compulsory standar. Umumnya, standar wajib diberlakukan oleh suatu negara untuk produk-produk yang beredar
di negara tersebut atau bagi produk impor yang masuk ke negara tersebut. Jadi standar wajib ini adalah standar yang wajib dipenuhi oleh produk yang akan masuk ke misalkan ke negara kita, ke Indonesia, ataupun produk yang akan kita ekspor atau akan kita jual ke luar negeri. Ya. Jadi hal ini adalah wajib, harus dilaksanakan, harus menjadi sebuah mandat yang wajib untuk dikerjakan oleh produsen pangan itu sendiri. Kemudian tujuan dari penetapan standar wajib adalah suatu negara adalah untuk mengamankan kesehatan dan melindungi keselamatan masyarakatnya. Jadi tujuannya sudah pasti untuk memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi itu harus aman, kemudian tentunya adalah tidak berimpact negatif pada kesehatan masyarakat. Oke. Standar wajib menurut perjanjian yang diatur oleh WTO, apabila suatu negara memberlakukan standar wajib pada suatu produk impor yang masuk ke negaranya, maka standar wajib tersebut juga harus diberlakukan pada produk yang sama yang dipasarkan di negaranya. Contoh, jika suatu negara menetapkan standar wajib bebas pestisida pada buah impor, maka buah yang dipasarkan dan tersedia di negara tersebut juga harus bebas pestisida. Oke. Di Indonesia, seluruh SNI merupakan standar sukarela, kecuali jika ditetapkan menjadi standar wajib melalui peraturan menteri terkait seperti Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Penetapan SNI menjadi standar wajib diatur dalam peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000. Oke. Berikut adalah lembaga atau beberapa contoh dari standar wajib di luar negeri dan di Indonesia. Saya ambil contoh salah satunya yang paling familiar adalah tidak terdapat residu pestisida pada buah, sayuran, ikan segar dan hasil laut. Ini adalah standar wajib yang berlaku di US seperti itu. Hal ini pun juga berlaku untuk di Indonesia itu sendiri. Oke. Kalau kita tadi sudah belajar mengenai tentang standar wajib, kemudian kita akan mempelajari apa itu standar sukarela. Otomatis kalau standar wajib itu adalah standar yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian wajib untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini bisa salah satunya adalah produsen dari produk pangan itu sendiri. Kemudian, apa itu standar sukarela? Hal ini disebut juga sebagai voluntary standard, atau optional standard, atau advisory standard. ISO dan Codex merupakan standar sukarela karena anggotanya tidak harus menerapkan di negara masing-masing, sehingga bisa mengadopsi secara penuh ataupun dimodifikasi. Seluruh SNI yang dikeluarkan oleh BSN merupakan standar sukarela. Standar sukarela bisa ditetapkan menjadi standar wajib melalui peraturan menteri. Standar sukarela juga bisa dikeluarkan oleh asosiasi perdagangan atau industri untuk mengurangi keragaman produk atau memperlancar perdagangan. Contohnya adalah produsen pisang Cavendish merupakan spesifikasi ukuran pisang sehingga lebih seragam ukurannya. Ini adalah contoh dari standar sukarela yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Oke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai standar dan spesifikasi mutu. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.